Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini memang akan menyampaikan tentang cara pembuatan susu kefir Optima ya. Jadi ada beberapa jenis varian kefir yang berlaku di komunitas kefir Indonesia untuk kefir healthy. Di antaranya ada kefir Optima, kefir Prima Super, kefir bening, dan kefir kolostrum. Jadi ada 5 jenis varian kefir healthy yang berlaku di KKI atau komunitas kefir Indonesia. Hanya ada tambahan satu lagi, yaitu kefir krim ya. Untuk kefir krim sendiri tetap statusnya superfood, tetapi bisa dijadikan bahan baku untuk kosmetik. Dan pada kesempatan kali ini khusus memang akan menyampaikan untuk pembuatan kefir Optima ya. Mudah-mudahan nanti bisa disimak dan bisa dipahami tentang cara pembuatan kefir Optima ini. Untuk membuat kefir Optima, bahan yang dibutuhkan adalah susu segar dan bibit kefir grand ya. Ini bibit kefir grandnya, kelihatan butiran-butirannya ya. Susu segarnya boleh menggunakan susu segar kambing atau susu segar sapi ya. Nah, untuk pembuatannya, pertama susu segar ini kita campurkan dengan bibit kefir grand ya. Jadi bibit kefir grandnya dimasukkan. Ini bibit kefir grandnya sudah dimasukkan ke dalam susu segar, kemudian diaduk. Diaduknya sebentar saja asal sudah tercampur merata ya. Setelah diaduk kemudian tutup rapat. Jadi sangat mudah sekali caranya itu, tidak ribet ya. Susu segar seliter, bibit kefir grandnya 50 gram, dicampurkan dalam toples, tutup rapat, simpan saja di suhu ruang selama 24 jam. Nah, nanti setelah 24 jam, susu yang asalnya cair seperti ini akan terlihat nampak menggumpal. Jadi kalau sudah 24 jam nanti ditutup rapat di suhu ruang, susunya akan nampak menggumpal. Tandanya laktosa susu sudah dimakan oleh probiotik kefir dan diubah menjadi bakteri asam laktat. Sudah menjadi minuman probiotik. Nah, nanti setelah 24 jam dan menggumpal, kita tinggal buka, diaduk dan disaring ya. Disaringnya bisa menggunakan saringan plastik seperti ini ya. Jadi di bawahnya disiapkan wadah untuk menampung saringannya nanti. Nah, ketika disaring sambil dituang sambil digoyang-goyang, nanti akan menetes. Susu kefirnya Optima yang sudah jadinya itu akan menetes ke bawah, ditampung di wadah, dan nanti grainnya akan tertinggal di sini. Grainnya nanti disimpan, dimasukkan ke toples, ditambahkan susu segar secukupnya. Jadi kalau grainnya 50 gram, tambahkan susu segar 50 ml. Kemudian disimpan di chiller atau di kulkas, dipendingin supaya berada dalam kondisi dorman ya, tidak memfermentasi terus. Nah, adapun susu kefirnya yang disaring itu tinggal disimpan saja di kulkas kalau mau disimpan, belum akan diminum ya. Nah, itu susu kefirnya bisa tahan sampai 2 bulan kalau dalam kondisi dingin di kulkas. Kalau disimpan di freezer dalam kondisi beku itu bisa bertahan hingga 6 bulan ya. Nah, adapun bibit kefir grandnya dia bisa terus difermentasikan. Jadi hari ini fermentasikan ke susu ya, besoknya udah matang, disaring, sudah jadi susu kefir, minum itu susu kefir Optima. Nah, grainnya akan disimpan di chiller. Besoknya mau difermentasikan lagi, tinggal difermentasikan lagi ke susu, terus aja seperti itu. Jadi grain ini kalau dirawat dengan baik seperti itu, setelah beres fermentasikan, simpan di chiller sambil direndam dengan susu segar secukupnya. Itu bisa terus digunakan sampai kapanpun ya, dan akan sehat dan bisa memfermentasi susu dengan baik. Bahkan dia bisa beranak pinak membanyak, bisa berkembang ya. Misal dari 50 gram pertama beli, misalkan dari para penggiat kefir KKI,
itu bisa bertambah, jadi misalkan jadi 60, jadi 70, terus saja. Jadi dari 50 gram nantinya bisa jadi 100 gram. Mang pun dulu awal punya itu cuman 300 gram kalau nggak salah, dan sudah ada puluhan kilo yang menyebar di komunitas kefir Indonesia, di sesama penggiat dan pengguna kefir KKI di komunitas. Baiklah teman-teman, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu. Dalam kesempatan ini yang disampaikan hanya cukup untuk pembuatan kefir Optima ya. Dan untuk itu, bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan informasi-informasi tentang tips susu kefir ini, silakan bisa dibuka di link-link YouTube yang lainnya yang ada di channel Mang Didin ya. Dan setiap ada keluar pemberitahuan di atas video ini, itu bisa diklik dan nanti bisa kebaca linknya apa saja dan bisa dibuka ya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Salam sehat bersama kefir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.